Aulia Hani. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak gimana? sehat. Alhamdulillah sehat Alhamdulillah, juga. Masya Allah. Alhamdulillah ya, kita hari ini Alhamdulillah. dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat ya Mbak ya. Alhamdulillah, Mbak. Lah, Mbak, Sehat, senang ya. bisa bertemu dengan teman-teman Nusantara hari ini. Punya teman baru, bisa ngobrol hal-hal yang baru, bisa belajar hal-hal yang baru, Masya Allah. Terima kasih. Oke. Mbak Hani. Mbak Hani ini seorang perempuan Masya Allah. milenial. Apa sih motivasinya Mbak untuk jadi seorang dewan? Ini dalam konteksnya provinsi ya Mbak, Jawa Oke. Timur nih, Mm-mm. bukan kabupaten atau kota nih Mbak ya. Boleh diceritain sedikit Mbak? Oke, sebenarnya kalau motivasi paling besar mungkin terkesan idealis atau sesuatu yang gimana gitu Mbak di era kita sekarang. Cuman memang salah satu alasan terbesar saya ingin menjadi anggota dewan adalah ingin membantu, ingin bermanfaat semaksimal mungkin dan sebanyak mungkin untuk teman-teman. Di Oke. bidang apa? Di bidang apapun. Karena menurut saya membantu itu tidak terkotak dan dikotak-kotakkan. Ya sudah kita membantu aja gitu. Tanpa spesifikasi tertentu, saya cuma bantu Mbak atau saya Iya. cuma bantu siapa, tapi memang saya pingin membantu banyak orang. Saya pingin bermanfaat untuk banyak orang. Sekaligus menginspirasi juga ya Mbak. Itu bonus Mbak. Bonus menurut ya. saya. Menurut saya itu bonus. Kalau semisal ternyata apa yang saya lakukan ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman di luar sana, matur nuwun, alhamdulillah, masya Allah gitu. Tapi kalau ternyata ya saya manusia yang biasa, Iya. juga banyak salah, banyak kurang. Jadi mari kita sama-sama belajar sih. Oke, tetap ya. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh cepat berpuas Ya jangan diri. jumawa juga. Iya, betul sekali. Kalau untuk kesibukan Mbak Aulia sekarang ini apa nih Mbak untuk akhir-akhir ini? Ya masih gini-gini aja Mbak. Alhamdulillah juga teman-teman pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui mitra-mitra kerja kami juga memberikan kami kesempatan untuk bersinergi di daerah pemilihan kami masing-masing. Jadi itu juga Mbak, menjadi sesuatu hal yang baik lah. Oke. Dan itu juga silaturahim juga kan kita dengan teman-teman yang ada di Mm-mm. kabupaten kota sesuai dapil kami gitu. Seperti yang saya lihat juga kemarin Mbak Aulia juga ini ya bikin event juga Insya yang Allah. kemarin itu, Insya Allah. yang wayangan itu ya Insya Mbak ya. Allah, ya. Gimana Mbak respon dan antusiasme dari warga sekitar nih Mbak? Alhamdulillah Mbak, saya juga nggak menyangka. Karena kalau melihat wayangan tuh biasanya memang saya melihatnya tidak langsung. Iya. Baru kemarin saya tuh betul-betul melihat langsung prosesi wayangan atau memang ada acara wayangan itu ternyata memang sebanyak itu nggih Mbak Betul. peminatnya. Mm-mm. Terlebih-lebih di daerah di kabupaten saya pada saat itu di Tuban. Masya Allah sih Mbak, dan itu bukan hanya teman-teman atau bapak-bapak yang sampun senior, Iya, tapi iya. teman-teman muda, either adik-adik yang masih kecil-kecil tuh juga banyak dan sampai Terlibat malam ya loh, Mbak. Iya betul. Sampai malam. Betul, dan Sangat biasanya luar acara biasa. pewayangan itu kan sampai tengah Dini malam hari, ya, dini dini hari. hari, Betul, dini betul, betul, hari. betul tuh Mbak. Jadi tuh saya tuh sampai terakhir tuh kan 1:30 kalau saya nggak salah itu Oke. adik-adik itu masih Masih standby, dan nggak kemana-mana. Luar biasa. bener-bener menikmati ya. Oke. Dan seperti yang kita tahu juga ya Mbak Aulia ya, untuk kesenian-kesenian sekarang ini kan mungkin seperti wayangan yang kita tahu kan banyak sekali diminati oleh para senior-senior, misalnya bapak-bapak yang sudah sepuh ya. Tapi lambat laun di zaman yang sekarang ini, sepertinya para pemuda-pemuda ini juga sudah memulai berminat gitu seperti itu. Seperti yang Mbak Aulia kasih tahu, untuk antusiasme dari anak-anak kecil sekarang juga Masya Allah, ya, Masya Mbak. Allah luar biasa seperti itu. Kalau menurut pandangan dari Mbak Aulia sendiri nih, bagaimana tentang kebudayaan yang sekarang sudah mulai diminati kembali dengan para anak-anak muda ini? Kehadiran Betul. teman-teman muda ya. Kalau saya tuh melihat sebenarnya teman-teman ini tidak antipati Mbak. Jadi teman-teman muda ini juga mengenal. Bukan, maksud saya bukan yang mereka tidak mengenal dan tidak menghargai budaya dan warisan masing-masing di kabupaten kota nggih. Mereka tuh sebetulnya familiar. Mungkin belum terlihat aja. Iya. Dan stigma-stigma terkesan budaya ini berat dan hanya ditonton atau diminati yang sampun senior-senior itu Mbak Iya. mungkin. Oke. Jadi akhirnya kayak kita tuh terbiasa memandangnya hanya untuk
usia tertentu, ngoten. Betul, atau mungkin bahkan terkesan sebagai oh ya udah sih warisan. Kalau wayang nih berarti cuman bapak saya nih yang bisa menikmati, mungkin seperti itu ya Mbak ya. Padahal sekarang Mbak, kemarin itu kan kami juga ada yang cerita ngoten kan pada saat kami wayangan itu, ada yang masih TK justru Oke. itu sudah ingin jadi dalang Wah, luar biasa. gitu. Antusiasme sudah ada nih untuk Enggak. pengen jadi dalangnya. Oke, berarti kan itu juga menunjukkan bahwa ternyata memang wayang atau budaya-budaya kita itu juga sebetulnya tidak seberat itu gitu, dan kita semua ini tergantung dari sisi atau sudut pandang kita melihat sesuatu gitu Mbak. Oke, Kalau saya sih gitu. seperti itu ya Mbak ya. Terus kalau menurut Mbak Aulia sendiri, ini nih merupakan suatu apa ya istilah approaching, kebangkitan atau hanya sekedar euforia aja nih? Enggak sih. Kalau saya mungkin karena sekarang banyak juga didukung dan difasilitasi oleh teman-teman media gitu Mbak. Jadi sudah mulai sangat terlihat, sudah banyak yang bisa mengakses Oke. gitu. Jadi menurut saya kalau ini hanya sekedar euforia, rasanya juga tidak. Karena sebetulnya mereka itu ada beririsan langsung gitu Mbak. Oke. Gitu. Kalau semisal dibilang aji mumpung juga enggak juga. Nah ya. Karena sebenarnya apalagi kalau seperti ini itu ditunggu-tunggu. Oke. Gitu. Dan mungkin sekarang lebih mudah ya karena ada fasilitas itu Oke, tadi ya Mbak ya. Itu kan Mbak. Jadi mau kita dari mana, mau Betul, kita betul. ini berada di mana, itu bisa mengakses gitu loh Mbak. Itu juga mungkin jadi satu akhirnya kita bisa melihat dan bisa terlihat bahwa terkesan euforia padahal enggak gitu. Padahal memang pada dasarnya mereka sudah bersinggungan langsung ya Pak, hanya karena kehadirannya saja yang kurang dirasakan, seperti itu ya Mbak. Tidak, kayak kamera nih kayak nggak ngeliatin gitu loh Mbak, rasanya menurut saya gitu. Padahal kalau kita mungkin yang kita lihat sendiri di lapangan gitu, yang tadi saya cerita sama Mbak juga bahwa kayak ada adik-adik kecil juga yang sampai jam 12 sampai setengah 1 juga masih stay antusias di situ. ya Itu kan menikmati berarti acaranya. membuktikan atau betul. bisa dibuktikan bahwa memang ternyata sudah sedini mungkin mereka menikmati gitu, bukan hanya melihat ini sebagai sebuah warisan, tapi memang menikmati ini juga, ngoten Mbak. Oke. Dan kalau menurut pengalaman saya sendiri juga ya, Mbak Aulia nih, kayak ada beberapa pernah ada tayangan ludruk juga nih. Nah, seperti itu tuh ada tayangan ludruk juga. Jadi memang konsepnya ini untuk Agustusan nih Mbak. Nah, itu tuh untuk Agustusan seperti itu kan. Terus ada satu momen komunitas ludruk ini itu tuh kayak ngeplot, boleh nggak nih main di kampungnya kalian, kayak gitu Mbak. Nah, itu terlihat juga Mbak. Jadi karena terlihatnya karena para penduduk yang ada di sana itu mau dilibatkan dalam ludruk itu juga Mbak. Jadi kan dari sini akhirnya tidak cuma menjadi penonton. Betul, tidak hanya menjadi penonton, bahwa ternyata mereka juga menikmati nih sebagai pelaku seperti itu. Dan mungkin seperti yang kita tahu juga ya Mbak Aulia ya, untuk pewayangan kemudian ludruk, kesenian yang juga yang menurut anak-anak muda ini mungkin banyak dikesampingkan, hanya beberapa usia saja yang bisa menikmati ini. Ternyata sekarang anak-anak yang di usia muda, Gen Z sekarang ini sudah mulai tergerak seperti itu Mbak. Dan mungkin mereka juga sudah mulai terlibat juga seperti dengan itu. caranya mereka masing-masing. Betul. Gitu Mbak. Dan cerita-cerita yang dibawakan tidak seberat pada zaman dulu kala ya Mbak Aulia. Tapi tetap tidak meninggalkan. Betul, tidak meninggalkan budaya dan juga historinya seperti itu jadi ya contoh Mbak. Penggunaan tetap, kalau wayangan kan tetap menggunakan bahasa Jawa, tidak yang dirubah jadi tiba-tiba bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu Mbak. Itu kan jadi salah satu bentuk dukungan juga uri-uri budaya kita. Tapi kalau misalnya menurut Mbak Aulia sendiri, dengan berkembangnya zaman sekarang ini ya Mbak ya, cocok tidak kalau dipadu-padankan dengan yang berkembang sekarang ini Mbak? Bahasa-bahasa, betul, dengan kemodernan yang ada sekarang ini. Mungkin dengan bahasa Jawa yang sebelumnya bisa di-mix dengan bahasa Indonesia, seperti itu. Kalau menurut saya cocok-cocok aja Mbak. Pertama, kalau saya tidak salah subsektor film, aircraft itu juga sudah banyak sekali mengangkat kearifan-kearifan lokal di filmnya. Jadi ada kalau saya tidak salah salah satu sutradara yang ada di Indonesia, beliau itu menggunakan bahasa setempat di dalam filmnya. Itu bukti satu. Maksud saya ketika memang
blend atau di-mix dengan modern itu nggak apa-apa. Itu kan mungkin bisa menjadi sebuah fasilitas untuk mengenalkan lebih Betul, ringan ya betul. Mbak ke Iya. teman-teman kita sekarang gitu. Mm-mm. Itu dari sisi film. Terus yang kedua, karena kebetulan kami kemarin kami menjadi tim atau ketua Dekranasda di Kabupaten Tuban. Oke. Kemarin kita juga bikin acara teras suara. Mm-mm. Jadi main utamanya batik, tapi kita suguhkan Mm-mm. dengan immersive room, dengan video mapping. Jadi kan kita Oh. masukkan unsur-unsur modernisasi itu Iya. untuk tetap mengenalkan budaya kita, tapi bisa diterima di semua kalangan. Oke, jadi orang lebih bisa menyerap gitu ya dengan lebih mudah Lebih, gitu ya. Iya, yang penting esensinya tidak kita rubah. Gitu sih, Mbak. Betul. Mm-mm. Nah, ngomong soal kearifan lokal nih ya, Mm-mm. Mbak Aulia. Jenengan sebagai anggota DPRD ya. Jadi kalau menurut Mbak Aulia sendiri nih, apa sih makna kearifan lokal bagi jenengan pribadi nih, Mbak? Kearifan lokal menurut saya identitas. Betul. Apakah itu hanya sekedar warisan masa lalu atau iya sebagai identitas ya? Identitas kekuatan kita. Oke. Kan kita berbicara kearifan lokal ini bukan hanya di sektor budaya saja, Betul. tapi Ya. kita punya SDA, sumber daya alam itu juga termasuk kearifan lokal. Oke. Kalau di Tuban itu kan ada siwalan. Oh iya, siwalan, Mm-mm. buah yang empuk Betul, gitu ya, Mbak ya. Betul. Itu terkenalnya juga dibikin dawet juga nggak sih, Mbak? legen. Legen, iya. Betul, legen. Dibikin dawet siwalan Betul, juga. Oh, itu betul. merupakan kearifan lokal. Bisa disebut sebagai kearifan lokal juga Iya, ya, Mbak? jadi kearifan lokal itu menurut saya bukan hanya budaya saja, tapi ada sumber daya alam juga, terus ada tradisi juga. Oke. Jadi misalkan kalau di daerah-daerah kayak ada ritual-ritual, Betul. nggih kan Mbak, tradisi-tradisi sedekah bumi. Bumi. Nah, Betul. itu kan juga kearifan lokal. Jadi menurut saya kearifan lokal itu identitas sebuah kabupaten, kota, provinsi, Indonesia. Oke. Gitu. Kemudian ini nih, Mbak Aulia, asli Tuban ya, Mbak? Saya lahir di Surabaya Oh, lahir di sebenarnya. Surabaya. Cuma numpang lahir aja. Oh, numpang. Lahir aja. Saya mulai kecil, mulai dari TK sampai SMP saya di Tuban. Di Mbak. Tuban. SMA baru kembali lagi ke Surabaya untuk sekolah di sini. Oke, luar biasa. Masya Berarti Allah. memang ini ya, Mbak ya, menghabiskan waktu banyaknya di Tuban ya, memang ya. Iya, berarti kurang lebih ya Mbak. Mm-mm. Setengah-setengah. Setengah-setengah. Setengah. Sebagai asli warga lokal nih, Mbak Aulia, yang kalau seperti yang kita tahu ya, banyak sekali di Tuban itu kayak akan tradisi dan juga Masya budaya Allah, juga. Masya Allah. Ada nggak sih kesenian lokal yang paling membekas di hati Mbak Oke. Aulia? Jadi kalau waktu kecil, mungkin karena saya juga sudah generasi uzur. Iya. Sudah tua. Jangan uzur dong, kita masih milenial nih Mbak. Sudah tua. Jadi dulu itu waktu kecil Mbak, waktu kecil saya itu biasanya kalau kita puasaan, apalagi kalau mau menjelang hari raya kan ada takbir keliling. Oke. Jadi kita tuh ada tongklek namanya Mbak. Tongklek itu kayak patrol gitu. Bukan. Jadi dia tuh pakai kayak bambu tuh loh Mbak. Oh yang iya, ditok, betul. tok, Iya kalau tok. di bahasa trennya itu patrol kalau di Patrol kita, ya, betul. iya. Itu Jadi kalau di di sana sana tongklek. Iya, tongklek. Oke, Terus tongklek. habis itu sama bawa obor. Terus rame-rame anak-anak itu keliling gitu Mbak di desa-desa gitu. Nah, itu tuh yang paling saya inget dan yang kadang saya tunggu-tunggu tuh takbir keliling tongklek itu Mbak. Oke. Gitu. Yang sekarang ini mungkin kan agak jarang agak jarang kita mungkin dilakukan ngoten. Tapi kalau tongkleknya sendiri di Kabupaten Tuban masih ya, masih masih terus berlanjut sampai sekarang ini masih ya. Masih. Wah, luar biasa. Oh, Mbak Aulia ternyata pernah Iya. ikut takbiran tongklek ya. Itu, apalagi kan kalau dulu itu kan mungkin kalau di Tuban itu kan rumah per rumah tetangga-tetangga itu kan deket-deket kan Mbak. Betul, betul. Terus kita tuh kan banyak yang seumuran Iya. Jadi kalau udah bareng terus kayak kumpul terus kayak arak-arakan tuh kan kayaknya seru gitu loh Mbak. Tapi Sambil ada itu yang bawa obor, akhirnya ada jadi yang ini. tradisi tahunan ya Mbak, Itu yang seperti paling itu. saya inget Mbak. Jadi hampir kayak pada saat zaman dulu itu takbir keliling itu ada di Kabupaten Tuban dan terutama di daerah rumah saya pada saat itu. Ya, luar biasa ya. Itu pengen lagi sih harusnya. Seru tuh, Mbak. Masih bisa nggak sih kita kalau masih ikutan harusnya tongklek bisa ini? gitu. Itu kan jadi kayak penyemangat juga, jadi ini juga, tradisi juga benar. gitu. Kita juga jadi bisa mengangkat tadi bambu bisa ada suaranya seperti itu. Kayak Itu kalau untuk bambunya sendiri bikin atau Kayak kayak gimana? Bikin sendiri, Mbak? Mbak tahu kan biasanya kayak pos kamling itu Iya, kan? tahu. Iya, kayak Bambu apa yang lubang itu kan. kalau apa Kayak sih Mbak gitu. namanya tuh
Kentongan. Kentongan. Di sana nyebutnya tongklek ya Mbak ya? Tongklek kita bilangnya. Yang bikinin siapa tuh Mbak Uli? Yang bikinin Yang bikinin tongkleknya? Ya kadang teman-teman sendiri. Oke. Jadi memang anak-anak itu ngumpul bikin, sengaja memang dibikin tongklek untuk Iya. malam Kan bunyinya takbiran juga gitu. beda-beda kan, Mbak Iya Medang. betul. Nah, itu kan seru. Bisa jadi musik Iya. ini juga. Makanya di sini sebutnya terkenalnya musik patrol kayak gitu. Patrol. Cuman kalau patrol ini kan lebih ke sahur ya, bangunin sahur ya Mbak. Tapi kalau tongklek ini memang kebudayaan, kebiasaan untuk setiap malam takbiran. Rata-rata sih Rata-rata kayak Mbak. gitu Tapi ya. sekarang itu juga banyak kok ditampilkan kayak kapan waktu kalau saya nggak salah ingat tongklek sendiri ini juga ditampilkan sampai ke Jakarta juga. Oh, oke. Nggih. Cuman ada yang pakai kayak drum Oh, lebih gitu. di Terus dia kayak modifikasi gede lagi gitu. ya, Mbak. Iya, tapi intinya tuh kayak kan mengeluarkan suara itu tadi tuh loh, Mbak. Keren banget sih. Seru ya masa kecilnya ya Mbak keren Ole kan, ya. Mbak. Apalagi dulu kan belum Masya Allah ini, gadget belum Masya Iya, Allah ini. betul. Jadi kita itu kan waktunya bersama teman-teman kita sebaya itu kan jauh lebih Betul banyak. sekali gitu. ya. Ini kalau misalnya ini mumpung kita ngebahas masa lalu juga ya Mbak ya, kan itu kebiasaan masa kecil juga. Dulu nih zaman-zaman kita kecil nih kan banyak banget ya permainan-permainan tradisional juga nih ya Mbak. Kayak gobak sodor, kemudian kayak apalagi ya cublak-cublak suweng itu. Mbak tau bentek nggak sih? Bentek itu apa Mbak? Nggak tahu. Ini kesenjangan daerah kayaknya Mbak ya. Bentek itu apa Mbak? Beneran saya nggak tahu. Itu tuh apa ya? Dia tuh sebenarnya kayak saya nggak bilang itu gabus ya, tapi dia tuh kayak ditaruh begini terus kayak dipukul tuk tuk terus dia bisa keluar terus di naik terus bisa dipukul blek gini loh Mbak. Di sini kayaknya Apa ya kayak bola namanya? kasti ya Pak ya Mbak ya? Beda, kalau bola Boy-boyan. kasti kan pakai bola sama Iya. ini tuh enggak. Jadi kayak panjang gitu loh Mbak. Panjang. Ndak jamani. Ya, saya juga bukan nggak bisa. bukan ndak jamani ya, karena Mungkin beda-beda. Beda. Mungkin beda. Beda. Beda nama, beda Betul. penyebutan. Itu juga ini. beda. Di sana tuh saya tuh bentek, terus bentengan. Oh, bentengan ada. Ya kan? Oh, di sini juga benteng-bentengan nih. Bentengan. Jadi benteng-bentengan itu kan yang Jaga bener, ini kan. ada berapa Iya, kelompok iya, gitu. gitu. Ayo, masih jamani ya Mbak? Oh iya Mbak, saya kan anak tua tadi saya bilang. Jadi kan itu tuh masih kayak mendarah daging banget gitu di Iya, kami. betul. Nah, kalau dari kita ngobrolin soal permainan ini juga, nah, kira-kira gimana ya Mbak cara kita nih ngehidupin lagi permainan-permainan itu? Secara kita tahu kan anak-anak zaman sekarang digitalisasi ini luar biasa menggempur ya Mbak ya. Jadi kayak ini anak kalau misalnya nggak pegang gadget nggak bakalan makan nih. Ini anak kalau nggak pegang gadget nggak bakalan mau nih ngerjain ini Gitu sesuatu ya, kayak Mbak. gitu. Coba Gitu. kalau dari Mbak Aulia sendiri ada nggak sih ide-ide gimana supaya numbuhin lagi permainan-permainan tradisional ini bisa eksis kembali? Nah, gimana ya? Mau pamer juga sih sebenarnya. Oke. Jadi di Kranasda Kabupaten Tuban ini juga beberapa saat yang lalu kita bikin acara Mbak, namanya Teras Suara. Jadi Teras Suara di situ kita ada beberapa program, termasuk di dalamnya adalah teras dolanan. Oh, teras dolanan. Betul, Oke. teras dolanan. Jadi yang kita ajak terlibat adalah adik-adik kelas 3 SD kalau saya nggak salah. Itu juga maaf sama teman-teman yang adik-adik luar biasa di SLB. Di situ kita coba kenalkan, kita ajak interaksi kembali dengan beberapa permainan-permainan tradisional, lompat tali. Terus ada yang ini lomba apa? Estafet kertas yang kita dari sini ke sini. Oke, Ya, iya kayak tahu. gitu. Iya benar. Yang diinjak itu kan ya Iya, Mbak yang ya. diinjak. Terus kita ada home pimpa. Terus kita ada permainan yang tek 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 itu loh Mbak. Yang dari kayu, pakai Betul. kayu. Iya. Oke. Iya, Apa ya juga namanya? ada. Pernah main Iya itu kan, juga. kayak gitu. Terus kapan waktu itu kalau saya nggak salah ada gapyak juga. Gapyak ini apa nih? Ini loh Mbak yang panjang yang kayak sendal gitu. Oh, bakia. Bakia. Oke, bakia. Yang Bakia, gitu. biasanya dibuat lomba 17-an itu kan, Mbak? Iya, Oke, gitu. oke. Itu kan kita sekarang jarang banget ya. Iya, 17-an iya. juga sekarang agak jarang banget itu Betul, yang melakukan betul. lomba-lomba seperti itu. Betul. Nah, kemarin akhirnya kita coba untuk mengenalkan. Tapi memang iya kok Mbak, adik-adik tuh kayak Antusias. antusias satu. Oke. Terus jadi kayak fully bermain gitu loh Mbak. Nah, itu kan ya, Mbak. Itu yang emang yang kita ini gitu. Dan saya ngelihat, oh iya ternyata memang mungkin karena kitanya juga ya Mbak yang membiasakan tanpa kita sadari. Betul. Gitu. Jadi kayaknya bisa nih kita bikin hal seperti ini lagi Iya. gitu.
Bisa dengan nih kayaknya jadi event-event. agenda Iya, tahunan iya. ya. Atau Oh, mungkin tahu nggak tahunan, bisa mungkin bulanan ya. iya gitu. Sembari juga mungkin bisa kita kenalkan karena kalau kayak di PAUD Mbak, Mm-mm. di PAUD itu kan juga apalagi kita punya kurikulum merdeka Betul, ya. betul. Jadi kita kan bisa mengadaptasi sesuai dengan kearifan lokal Mm-mm, masing-masing. Nah, mm-mm. itu juga mungkin bisa mulai dikenalkan kembali atau metode-metode seperti itu juga bisa dihidupkan kembali sedini Mm-mm. mungkin dari pendidikan anak usia Ah, dini gitu. oke, wah, luar biasa sih Mbak. Nanti mungkin kedepannya semoga ini ya Mbak ya bisa jadi agenda Amin, amin, bulanan. Mbak. Kita ajak Amin. anak-anak Amin. nih Jadi nanti kita untuk cari program apa betul, lagi yang emang iya. bisa menarik ya, Mbak. Betul. Gitu. Karena memang kalau menurut kacamata dari Noni sendiri ya, Mm-mm. Mbak Aulia, Mm-mm. itu miris banget. Hampir dari semua aspek ya, anak-anak di penjuru negeri ini itu rata-rata benar-benar diserang dengan yang namanya digitalisasi. Kayak main pun juga harus lewat game, lewat gadget Oke. seperti itu. Karena mungkin cara gampang ya, Mbak. Cara Iya. gampang di tengah ya bukan membenarkan, bukan menyalahkan juga. Mm-mm. Karena sekarang ini kan kayak orang tua juga cenderung banyak orang tua yang bekerja juga. Mm-mm, mm-mm. Kan itu juga mungkin menjadi salah satu tantangan juga Oke. bagaimana kita juga bisa mengajarkan secara langsung gitu. Mm-mm. Tapi enggak apa-apa. Kan pembelajaran itu dari keluarga pasti, tapi juga dari Mm-mm. sekolah juga, dari lingkungan juga. Jadi kalau memang ternyata kita bisa menjadi salah satu bagian untuk bisa menguri-uri itu tadi ya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Mm-mm. Betul. Eh, karena tadi sempat membahas PAUD juga ya Mbak ya. Mm-mm. Kalau menurut Mbak Aulia, kira-kira sekolah-sekolah ini juga perlu nggak sih Mbak menerapkan atau memasukkan unsur kesenian atau permainan tradisional dalam kegiatan belajarnya? Mm-mm. Jadi bukan hanya sebagai hiburan ya Mbak. Mm-mm. Jadi juga sebagai pembentukan karakter. Kalau menurut Mbak Aulia kayak gimana tuh? Setuju nggak? Sebetulnya, kalau saya setuju Mbak. Setuju ya. Karena saya sendiri melihat adik-adik ini bisa bekerja sama. Mm-mm. Mereka juga diajarkan sportivitas. Iya. Mereka juga diajarkan bahwa kalah menang itu hal biasa. Mm-mm, mm-mm. Terus bagaimana mereka itu menekan ego. Yang Iya. tadi Gapyak tadi Betul, iya. itu kan. Itu kalau salah satunya aja punya ego, jatuh Betul, pasti. jatuh pasti. Nah, gitu. Jadi kan dan bagaimana yang tadi saya bilang mengenalkan pendidikan karakter itu kan tidak harus kaku ya Mbak. Betul. Dengan metode-metode seperti itu juga bisa mengajarkan. Yang penting kembali lagi kita ke esensinya. Esensi dari apa sih yang ingin kita ajarkan melalui apa. Makanya tadi saya bilang kurikulum merdeka itu juga menurut saya itu hal yang cukup bagus karena bisa menyesuaikan sesuai dengan kearifan lokal, sesuai dengan kemampuan anak. Iya, Karena kan betul. kemampuan anak dan bukan fokus anak ya Mbak. Keunggulan anak-anak ini kan berbeda-beda. Berbeda-beda, Mungkin betul. kalau kayak saya lebih unggul kok kayaknya gaya banget. Mungkin lebih suka menghafal daripada angka. Iya. Nah, gitu. Jadi kan dengan metode-metode kurikulum merdeka ini itu kan bisa disesuaikan sesuai dengan memang perkembangan anak masing-masing. Kayak gitu sih Mbak. Iya. Terus ada ekstrakurikuler kan? Iya, betul. Nah, gitu. Jadi kan ini ya akhirnya dari anak-anak sendiri ini kan kadang dari segi akademis dan non akademis akhirnya mereka bisa memilah gitu, seperti itu ya Mbak. Iya, Ya? dan banyak hal kok Mbak yang bisa dipelajarin melalui kesenian, melalui budaya, melalui permainan itu. Dari kesenian misal kayak mereka bisa belajar disiplin waktu, disiplin ilmu. Terus dengan kesenian mereka juga bisa menghargai. Apalagi Mbak pernah tahu mocopat nggak sih? Tembang mocopat. Iya. Saya pernah dengar, tapi saya tidak mengerti. Jadi kalau saya nggak salah ya Mbak, maksudnya Iya. mocopat atau bahasa-bahasa Jawa itu kan meaningnya tuh deep. Iya. Meaningnya deep dan Betul. kebanyakan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Betul. Nah gitu. Itu kan juga bisa menjadi sarana yang baik untuk pembentukan karakter Oke. adik-adik kita juga gitu. Kemudian nih Mbak Aulia, ini tadi kita dari sekolah nih ya, kita ngelihat dari sisi sekolah. Ini kan sekarang ini kan juga banyak sekali komunitas seni tradisional ya Mbak di daerah yang masih hidup tapi ternyata kurang dukungan nih Mbak, kayak gitu. Ini berdasarkan yang Noni tahu ya Mbak ya. Oke, nah kira-kira apa sih Mbak bentuk perhatian atau kebijakan konkret yang diberikan oleh dari teman-teman ya. pemerintah untuk mengatasi
kurang dukungan ini, Mbak? Yang Mbak lihat Iya, kemarin ya. oke. Jadi kalau saya melihat mungkin karena kebetulan juga mitra kami itu adalah teman-teman dari Disputpar Provinsi Jawa Timur. Oke. Mereka itu sangat sering sekali membuat event-event dan mengangkat budaya-budaya, Mbak. Contoh kalau saya nggak salah itu waktu itu Sandur dari Tuban pernah dibawa dan ditampilkan di Sidoarjo. Sandur. Sandur itu kayak sebuah kesenian yang ada di Kabupaten Tuban, budaya yang ada di Kabupaten Tuban. Itu ada ceritanya. Ada ceritanya, Berarti hampir seperti ludruk gitu, Mbak? Bukan? Beda. Beda ya? Kalau ludruk itu kan mirip apa ya, Mbak? Mirip kayak wayang gitu ya. Ini boten. Wayang orang, ludruk itu lebih kayak Boten. Jadi kayak Sandur ya? itu lebih ke ada tariannya, ada cerita juga di balik itu, gitu. Jadi kayak sebuah pertunjukan, drama ini. Sebuah pertunjukan yang ada, yang memang ceritanya itu bukan cerita yang di custom, tapi emang cerita dari asalnya seperti itu. Apa Jadi tuh bahasanya berarti? cerita apa ya? Rakyat. Cerita rakyat yang Kurang dipentaskan seperti itu ya, betul, Mbak ya? Betul. Itu ada, kalau saya nggak salah itu ada ininya sih, Mbak, ada unsur, kalau dibilang mistis juga enggak, tapi dia tuh juga ada kayak naik di kendi. Dan itu katanya kalau sudah balik itu pecah gitu. Jadi kayak harus suci, harus ini tuh loh, Mbak. Iya, Jadi benar, berarti memang itu kisah turun temurun, cerita turun temurun ya. Iya. Dan itu komunal juga kok, Mbak. Ada kayak ada desa komunalnya gitu. Iya. Jadi mulai dari kecil sampai sudah sepuh, mereka tinggal di satu wilayah. Satu wilayah. Wah, luar biasa ya, Mbak ya. Itu dibawa. Jadi sebenarnya teman-teman dari Dinas Disputpar Provinsi Jawa Timur itu sudah banyak sekali membuat event-event. Yang tadi saya bilang Sandur, ada juga Topeng Panji kalau saya nggak salah. Itu waktu dipentaskan di Malang. Topeng Panji ini Topeng Panji. Topeng Panji itu kayak tari topeng gitu. Betul. Topeng Panji. Terus jelas wayangan pada saat itu. Terus itu dari budaya keseniannya. Beberapa aircraft juga ditampilkan. Ada subsektor musik juga ditampilkan. Film juga ditampilkan. Jadi sebetulnya teman-teman Disputpar Provinsi Jawa Timur ini sudah lumayan masif untuk membuat event-event untuk mendukung dan menampilkan dan memberi ruang. Itu dari eventnya. Kalau saya tidak salah juga, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini juga menguatkan kelembagaan atau menguatkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap teman-teman kesenian ini juga dengan haki, Mbak. Jadi memang sudah ada ini ya, hakinya. hukumnya sudah ada hakinya. Biar tidak plagiat, tidak diklaim dengan Mbak, ini. kita sudah sering banget nih ya, kebudayaan kita diklaim. Hanya karena belum belum haki. Jadi seperti itu. ada itu, Mbak. Teman-teman Disputpar, kalau yang di keseniannya, kalau yang dari UKM-nya, teman-teman Dinas Kop UKM juga memfasilitasi haki merek. Jadi bukan hanya diberdayakan melalui pelatihan-pelatihan saja, tapi juga dikuatkan perlindungannya melalui haki merek. Terus kemarin juga alhamdulillah Kabupaten Tuban, Tenun Batik Gedoknya sudah keluar sertifikasi. Alhamdulillah ya, Mbak. Geografisnya. Alhamdulillah. Itu kan juga bisa menjadi kekuatan dan itu adalah bentuk dukungan dari pemerintah yang baik. Untuk kayak tadi ujungnya kearifan lokal. Iya, betul. Gitu. Akhirnya menjadi kearifan lokal juga kekuatan, ya, Mbak ya. Gitu. Wow. Karena memang di Tuban itu, Mbak, kita sudah ditetapkan oleh Bugup itu desa devisa. Serius, Mbak? Iya. Luar biasa ya. Beberapa tahun yang lalu. Jadi sudah ditetapkan desa devisa. Alhamdulillah motifnya juga sudah dipatenkan di zaman ibu saya 2000 sekian itu. Iya. Lalu sekarang diperkuat dengan adanya indikasi geografis. Gitu. Jadi kalau katanya Mas Emil kemarin, kalau tidak ada yang pembeda atau tidak ada pembeda yang signifikan, tenun gedok tetap masih punya Tuban. Luar biasa sih kalau kayak gitu. Nah, tapi seperti yang kita tahu juga ya, Mbak Aulia, batik gedok ini kan juga sudah menjadi kekuatan dari daerah Tuban sendiri ya. Dan seperti yang kita tahu juga Mbak Aulia ini kan juga ini ya, Masya Allah. bener-bener aktif mengangkat tentang batik gedok Tuban ini sendiri. Karena kalau bukan kita siapa, Mbak? Betul. Nah, ini nih yang pastinya
batik gedok ini punya ciri khas juga ya Mbak ya dari daerah Tuban sendiri. Ini bagaimana sih Mbak melihat potensi batik dan juga wastra tradisional ini sebagai penggerak ekonomi perempuan di daerah Mm-mm. Mbak Aulia Yang sendiri? tadi saya bilang Mbak, ketika ini nih kalau menurut sudut pandang saya ya, ketika orang di luar itu melihat ini sebagai kekuatan, Iya. berarti menurut kami harusnya kita juga sepakat dan sepaham bahwa ini adalah kekuatan dari lokal. Semua sumbernya itu ada di Kabupaten Tuban. Jadi pembedanya itu kan kapas lowo itu loh Mbak, Iya, warnanya iya. coklat. Untuk Gitu. bahannya ya Mbak ya. Jadi kan untuk ini bahannya. Mbak, tenun gedok. Ini tenun ini yang saya pakai. Ini benar-benar handmade ya Mbak ya berarti ya. Iya. Mulai dari tenunnya sendiri, pembatikannya, alhamdulillah kita juga di Kabupaten Tuban itu rata-rata membatiknya kita tulis Mbak. Sangat Luar jarang kita biasa. cap either di katun, kain katun juga kita tulis. Bukan kita cap gitu. Ya mungkin memang ada, cepat tidak banyak. Oke. Jadi kalau Mbak ngendikan melihat potensi ya, ketika orang luar melihat ini tuh sebagai sebuah keindahan, berarti kan ini pasti juga mendukung atau mensejahterakan warga gitu, mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban. Beberapa desainer-desainer Mbak, desainer-desainer nasional yang di Jakarta itu menggunakan loh Mbak, padahal bukan orang Tuban, Luar biasa. menggunakan batik Tuban sebagai kayak salah satu karyanya. Iya. Ada Mas Didit, terus ada Mas Putroh yang saya tahu. Terus waktu itu ada studio Ikaten Mas Aulia yang saya tahu. Lalu ada sampai kita dipakai NCT Korea itu Wah Mbak. luar biasa. Mel siapa gitu loh, Melanyar atau siapa gitu. Iya, Gitu. dipakai member lah pokoknya Mbak. Iya dipakai. Enggak, maksudnya desainernya itu namanya itu siapa gitu, Mel siapa gitu Mbak. Maaf kalau saya kurang tepat gitu. Cuman memang sampai dipakai oleh member NCT. Luar biasa. Itu kan berarti sih. potensi melihat itu sebagai satu bentuk kearifan lokal, sebagai kekuatan dan yang bisa meningkatkan kesejahteraan teman-teman, itu kan berarti luar biasa Mbak. Oh, luar biasa Gitu. sekali ya. Kalau selama ini untuk pemasarannya sendiri sering mengalami kendala nggak sih Mbak? Sebenarnya kalau saya yang melihat, kadang teman-teman desainer juga sudah bisa mengakses langsung teman-teman pengrajin. Seperti itu. Kalau saya bilang sih tidak ada. Menurut saya sih belum menemukan kendala, jangan sampai. Iya, jangan ya. Cuman mungkin kita memang harus adaptif sih terhadap digitalisasi, perkembangan teknologi. Jadi mungkin kita juga bisa menggunakan e-commerce atau beberapa market digital. Itu menjadi salah satu pintu lah untuk mengenalkan lebih di pasar yang lebih luas gitu. Sudah bisa ya berarti ya Mbak diakses melalui e-commerce dan juga pemesanan. Rata-rata karena teman-teman pengrajin, maksudnya kan teman-teman pengrajin either juga pelaku usaha, itu mereka juga menggunakan. Terus kami juga di Dekranasda Kabupaten Tuban, kita akan launching juga website seperti itu. Jadi website ini nanti itu akan kita cantumkan barcode. Di dalam barcode itu adalah yang langsung berhubungan dengan pengrajinnya. Jadi memang kita adalah sarana untuk memasarkan. Jadi Dekranas Kabupaten Tuban ini nanti rencananya ingin menjadi jembatan lah Mbak gitu. Karena kan siapa tahu saya kenal sama Mbak, saya bisa mengenalkan yang mungkin teman-teman pengrajinnya belum bisa kenal sama Mbak, tapi Mbak bisa kenal produknya dari saya gitu. Pinginnya sih seperti itu sih. Kemudian kalau untuk produknya sendiri nih ya Mbak Aulia, mereka memproduksinya ini terus memproduksi atau hanya ketika ada pemesanan aja nih teman-teman? Terus Mbak. Terus ya? Terus. Jadi pertama kita bikin tenun gedok itu juga nggak cepet. Tenunnya saja sebelum dibatik juga nggak cepet. Kerapatannya menentukan seberapa lama juga. Mempengaruhi ya Mbak ya? Mempengaruhi usia produknya ya? Proses pembuatannya. Jadi tidak semua tenun gedok itu serapat ini. Ada yang memang dia agak sedikit renggang gitu. Ada yang lebih padat lagi sehingga dia lebih berat. Ada juga yang seperti itu. Apakah ada ini tertentu nggak sih Mbak? Jadi kalau misalnya rapat ini
bisa bertahannya berapa lama kayak gitu untuk usianya? Mungkin Seperti itu Mbak, ya? mungkin saya juga minta maaf karena saya mungkin belum terlalu mendalami di Mm, tenun mm, mm, gedok. mm, mm. Cuman kalau yang saya lihat memang bahasa saya tuh kayak jembrabus tuh Mbak. Apa Mbak jembrabus itu? Jadi dia tuh kayak Iya, keluar-keluar iya, gitu. iya, Jadi iya, kalau dia betul. lebih padat memang dia lebih awet. Rapi ya, lebih rapi kayak gitu. Lebih, oke, iya. Masuk akal sih ya, Mbak. Iya, kayak gitu. Apa Mbak jembrabus itu Mbak? Apa ya, kalau kalau orang Surabaya tuh malah bilangnya jerawat, jerawat. Iya, iya gitu Kayak kan. gitu, Iya, betul. iya gitu. Gitu Mbak. Kemudian Mbak, eh, apakah ada sih sinergi dari pemerintah, Mm-mm. kemudian Dekranasda. Dekranasda Mm-mm. sendiri, Mm-mm. dan juga komunitas perempuan ya, Mm-mm. dalam mendorong regenerasi perajin batik yang Mm-mm. ada di Jawa Timur ini sendiri, Mbak? Oke, jadi berdasarkan informasi yang saya dapat, tahun ini pemerintah Kabupaten Tuban Iya. itu juga melakukan pelatihan dan pemberian stimulus alat, Mbak, alat tenun. Mm-mm, Alat mm-mm. tenun gedok itu bagi teman-teman perempuan khususnya di usia di bawah 30 tahun. Oke. Jadi memang kami menyadari ini adalah sebuah kekuatan bagi kami dan kami menyadari bagaimana regenerasi ini memang harus kita dukung dan kita Betul. tumbuhkan. Mm-mm. Jadi biar jangan sampai kekuatan kita ini tuh hilang dimakan zaman. Jadi kita mencoba memulai dengan mengenalkan selain dari event, kita juga melibatkan teman-teman. Mm-mm. Terus kita juga berdiskusi, memberikan gambaran-gambaran lah Mbak bahwa potensi-potensi tenun gedok ini itu di mata orang itu seperti ini. Siapa tahu itu juga bisa menjadikan pemikiran-pemikiran bagi teman-teman muda untuk oh iya, ada value yang Masya Allah nih di belakang ini semua. Bukan hanya sekedar melestarikan budaya, tapi memang ini juga bisa menjadi satu pilihan Iya, gitu bagi seperti kita. itu ya. Mm-mm. Jadi memang event ini menjadi salah satu faktor yang mendorong dan membantu juga untuk mereka. Secara nyata kan Mbak, Seperti jadi kan itu, kita berikan kesempatan untuk berkenalan Iya. dengan pasar yang lebih luas gitu. Mm-mm. Kemarin juga akhirnya kami ditawari juga karena alhamdulillah IG sudah keluar, kita bisa diikutkan kayak misi dagang. Iya. Jadi kita bisa berkenalan dengan Bapak Ibu orang-orang di luar Jawa Timur. Iya, iya. Waktu itu juga ada Mbak, salah satu pengrajin kami itu yang sudah kenalan dengan buyer dari Singapura. Wow, luar biasa ya, Mbak ya. Ini sih saya pinginnya bisa berkenalan dengan teman-teman dari Jepang. Jadi kan kalau dari Jepang itu kan mereka sangat menghargai bagaimana kesenian betul. dan budaya gitu. Betul. Jadi saya secara pribadi ingin mengenalkan potensi ini ke teman-teman. Siapa tahu ada sinergi yang bagus. Siapa tahu ada masukan-masukan yang bagus buat Iya, kami. iya. Bagaimana kami mengembangkan secara lebih luas dan masif terkait kekuatan tenun gedok Tuban ini. Luar biasa sih, Mbak. Mudah-mudahan ya ketemu Mudah-mudahan, sama Mbak. orang Jepangnya. Mudah-mudahan karena kemarin sebetulnya sudah hampir ada kesempatan, cuman mungkin belum rezeki nggih. Oke. Nggih, waktu itu salah satu program dari Kementerian Perindustrian Mbak pada saat itu gitu. Sering kok Mbak, pemerintah Sering ya. pusat, pemerintah provinsi ini membuka peluang-peluang itu untuk bisa diakses oleh teman-teman yang ada di kabupaten kota. Luar biasa sih, Mbak. Tinggal kita mengikutin aja kualitas dan standarnya seperti apa ya. Betul. Nah, ini kan tadi kita sempat menyinggung banyak sekali event ya, Mbak ya, yang bisa kita berikan Akses. untuk anak-anak muda juga seperti itu. Mungkin bahkan juga sebagai pelaku, bukan hanya sekedar penonton juga ya, Mbak ya. Kalau menurut Mbak Aulia, seberapa penting sih ruang partisipasi ini untuk masa depan seni tradisional kita nih, Mbak? Kalau menurut saya penting Mbak. Ketika jendela ini kita buka, ketika pintu ini kita buka, minimal tahu dulu. Menurut saya ketika tahu, akhirnya sayang, terus akhirnya timbul cinta. Iya. Gitu. Gitu Karena ya. kan memang first impression, walaupun memang ada apa Mbak, cinta pada pandangan pertama, tapi kan kalau semisal ternyata sudah terlibat dengan prosesnya, ini kan punya satu kekuatan sendiri untuk lebih lama Betul. berada di dalam hati. Berarti memang tetap harus butuh pendekatan ya, Mbak ya. Ya pasti Mbak, karena menurut saya itu dengan teman-teman pelaku seni, dengan teman-teman aircraft itu ngapunten memang tidak bisa dipaksa. Oh, Ya, oke. satu mereka beliau-beliau sudah sangat paham, lebih paham jauh daripada kita. Iya, iya. Terkadang kan kita ini hanya melihat di sisi ekonominya saja ya Mbak. Tapi kan teman-teman ini yang sudah betul-betul tahu, mengikuti dari awal, ada beberapa pakem yang tidak boleh dihilangkan. Oke. Jadi Gitu. memang masih tetap ada rem-remnya ya, Mbak. Iya.
Dan itu kan tetap harus diuri-uri karena kalau itu hilang, bahasanya itu juga maknanya itu bisa Bisa bergeser berbeda ya, gitu. seperti itu. Iya, jadi menurut saya Oke. saya pun tidak boleh memaksakan sesuatu ketika memang itu kasarannya bersinggungan lah dengan memang yang harus dijaga. Oke. Kemudian juga nih, gimana ya tanggapan dari teman-teman DPRD Jatim nih, memandang sektor budaya dan juga ekonomi kreatif. Apakah ini sudah dianggap sektor yang strategis dan juga layak sih Mbak untuk mendapat dukungan anggaran yang setara sama sektor lain nih? Oke. Jadi kalau kita lihat ya Mbak, nggak tahu apakah karena saya juga lumayan tertarik di sektor ekonomi kreatif ya. Pertama, kita tunggu aja. Jadi ekonomi kreatif ini kemarin beberapa waktu yang lalu sudah diajukan untuk menjadi salah satu dinas yang bukan dinas ya. Jadi nanti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi itu jadi Disbudparekraf. Jadi ekrafnya masuk. Oke, jadi ekrafnya masuk juga ya Mbak. Ke situ. Oke. Gitu. Jadi kan, dan kalau Mbak tanya apakah ada dukungan anggaran yang masuk ke situ, saya juga kemarin lihat karena kita kan pembahasan anggaran, itu ekraf sudah masuk ke situ. Sebenarnya nggak cuma sekarang Mbak, sudah lama Sudah sebetulnya. lama ya. Cuman memang kita berbicara dan menggaungkan ekraf sebagai subsektor, 17 subsektor itu mungkin kan kita baru familiar. Tapi sebenarnya kayak kuliner, kayak iklan, subsektor ekonomi kreatif itu sudah ada dan kita sudah bersinggungan. Gitu. Dan sekarang dengan dikuatkan menjadi ekonomi kreatif ini jadi kayak punya kelihatan sendiri-sendiri gitu loh Mbak. Sendiri-sendiri ya. Dan akhirnya komunitasnya juga otomatis ke-blow up. Seperti itu ya Mbak ya. Ini kalau misalnya Mbak Aulia sendiri nih ya, kalau misalnya dikasih kesempatan ngebuat satu program unggulan nih untuk menarik anak muda supaya bangga terhadap budaya lokal kita juga nih Mbak. Kira-kira program kayak apa nih yang bakal Mbak Aulia bikin? Kalau saya nggak mau cuma satu Mbak. Banyak ya? Iya, kalau satu itu pasti kurang. Pasti kurang karena kalau di Kabupaten Tuban sendiri itu banyak sekali budaya-budaya, kesenian-kesenian yang Masya Allah yang bisa kita kembangkan. Yang satu kemarin ada kan yang teras wara yang tadi saya cerita sama Mbak, ada teras dolanan dan kawan-kawan. Ini kita sedang merumuskan namanya teras wastra. Jadi sudah ada itu ya, teras kita akan merumuskan itu. Teras wastra itu. Terus kita juga sedang, jadi di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban itu kita ada kerajinan gerabah Mbak. Gerabah itu ini ya Mbak, yang kayak cobek seperti itu, kemudian kendi yang dari tanah-tanah liat. Itu insya Allah semoga ini juga tidak ada halang rintang. Insya Allah kita akan jadikan itu sebagai festival pertunjukan juga. Masya Allah luar biasa ya Mbak. Yang bukan hanya prosesnya kita tunjukkan, tapi juga ternyata gerabah ini bisa jadi alat musik. Oh iya? Iya, saya juga baru tahu. Makanya saya penasaran. Saya penasaran banget Mbak. Gitu. Saya penasaran banget karena di Rengel, salah satu kecamatan kita itu ada unen-unen namanya. Unen-unen. Rengel Tuban ya Mbak ya? Rengel Tuban. Unen-unen. Jadi bambu bisa jadi suara. Yang sesuatu yang dari alam-alam ini yang kita tidak expect bisa memunculkan suara semasya Allah ini tuh ada suaranya. Termasuk dari gerabah ini ya Mbak ya? Kita tunggu makanya. Wow. Iya. Karena kemarin itu saya sempat dikenalkan sama ada namanya Nusantara Rhythm. Ditunjukkan, belum dikenalkan, ditunjukkan. Itu tuh rata-rata memang menggunakan beberapa alat musik dari tradisional dan alam. Suling ini semua. Makanya saya penasaran deh gerabah ini nanti akan seperti apa gitu. Kita tunggu ya Mbak ya. Gitu. Semoga aja ini kita bisa dibikin takjub juga karena juga luar biasa sih dari gerabah. Kita nggak pernah nggak expect. Taunya kan genuk, kendi, apa namanya Mbak, cobek buat isi air ya Mbak ya. Gitu kan taunya seperti itu gitu. Jadi itu juga kalau misal akhirnya nanti berhasil, kami berharap itu bisa menjadi satu bentuk destinasi wisata kekuatan karena di Lindra, Mas Aditya Halindra Faridski, Sarjana Ekonomi Bupati Tuban, juga punya program OVOP namanya Mbak, One Village One Product, satu desa satu produk unggulan gitu. Dan semoga ini bisa jadi kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan teman-teman yang ada di Kabupaten Tuban. Wah, luar biasa nih Mbak. Itu kalau jadi keren tuh. Iyalah. Tuh, kita tunggu ya Mbak. Kita tunggu ya Mbak. Insya Allah secepatnya bisa terrealisasi ya Mbak ya. Moga-moga tahun ini Mbak, insya Allah. Amin. Ini kalau dari
Mbak Aulia nih ya, sebagai perempuan sekaligus anggota dewan juga Masya ya Mbak. Allah. Ini Mbak tentu punya perspektif tersendiri nih. Mm-mm. Kira-kira apa sih peran penting perempuan dalam menjaga dan menumbuhkan kebudayaan lokal di tengah modernisasi yang begitu cepat ini, Mbak? Oke. Sebenarnya kalau dibilang peran penting, semua berperan penting. Mm-mm. Tidak hanya perempuan, tidak hanya laki-laki. Saya selalu percaya bahwa laki-laki dan perempuan ini tuh punya kelebihan dan kekurangannya Oke. masing-masing. Jadi saya lebih suka mari kita tuh berjalan beriringan untuk memberikan kekuatan terhadap kearifan lokal dan kekuatan di Mm-mm. daerah kita masing-masing. Cuman mungkin perempuan itu kan cenderung lebih halus. Mm-mm. Terus ada kemarin Mbak waktu saya wayangan itu pakai lakon Banjar Serikandi, kalau saya nggak salah, Banjaran Serikandi, Banjaran maaf. Serikandi. Banjaran Serikandi yang menunjukkan kekuatan perempuan, walaupun dia itu perempuan dengan kehalusan, tapi tanggung jawab dan keteguhan hati, kemandirian dan kawan-kawan dan sebagainya, itu juga bisa menjadikan figur bahwa memang perempuan itu punya kekuatan itu, gitu. Oke. Luar biasa Gitu. sih, Mbak, ya. Jadi ya akhirnya kalau saya melihat ini bukan di kotak-kotakan gender, tapi memang kita saling melengkapi satu sama betul, lain. bahwa perempuan juga memiliki kekuatan juga ya, Mbak, Sama, ya. nggih, laki-laki Seperti juga itu. punya. Dan kita sebagai perempuan juga harus menyadari bahwa kekuatan laki-laki tidak bisa digantikan sama perempuan dan begitu juga sebaliknya. Ya kan imam tetap laki-laki. Iya betul. Makmum tetap perempuan. Kan gitu, Mbak. Kalau aku. Iya, sama sih, Mbak. Iya, kan gitu. Kan belum berubah kan? Belum, Mbak. Kemudian nih, di tengah kesibukan legislatif kayak gini nih, Mbak. Gimana Mbak menjaga kedekatan dengan masyarakat dan juga pelaku seni di daerah ya, supaya agar tetap tahu nih denyut budaya lokal yang sebenarnya itu seperti apa, Mbak? Kalau saya tuh lebih suka diskusi sih, Mbak. Ketemu. Karena saya sadar bahwa memang ilmu saya sangat jauh. Dan beliau-beliaulah pelaku langsung yang sangat paham, jauh lebih paham daripada saya. Jadi saya lebih suka ketemu. Kalaupun memang tidak ketemu, kadang saya kalau iseng saya telepon, Mbak. Oh gitu? Iya, terus kita bikin apa ya? Bisa Kita ngobrol bikin apa gitu ya. Oke. Gitu. Jadi posisinya itu juga bisa menjadi masukan-masukan di event-event tadi. Oh, bikinlah Mbak event seperti ini, bikinlah sektor ini, gitu. Oke. Jadi Emang tetap pingin, ada, pokoknya ngobrol aja. tetap ada pendekatan berarti Iya. memang ya, Mbak ya. Ya karena kalau nggak gitu mau dari Iya, mana kita betul. kenalnya juga kan? Kita supaya tahu juga keinginan mereka seperti apa. Iya, kita bisa bantu seperti apa. Terus kasarannya kita sama-sama lah bahwa memang pemerintah ini kan pasti punya prioritas masing-masing, tapi tidak lantas akhirnya menghilang atau tidak mendukung teman-teman yang ada di sektor-sektor tersebut gitu. Oke, luar biasa. Terakhir nih Mbak Aulia. Terakhir ya, pesan apa sih yang pengen Mbak Aulia sampaikan untuk generasi muda Jawa Timur ini, Mbak, supaya ya mereka nggak hanya sekedar menikmati budaya lokal, tapi juga menjadi bagian nih dari pelestarian dan juga pengembangannya juga. Pesannya kepada teman-teman muda. Jadi kekuatan dunia itu anak-anak muda. Jadi kalau bukan teman-teman muda yang memulai mencintai dan menggerakkan, menggetarkan kearifan lokal kita, siapa lagi? Gitu. Jadi mari kita berkolaborasi menginovasikan hal-hal yang baik untuk apa? Untuk sama-sama bangga terhadap daerah kita, rumah kita, sesuai dengan tempat teman-teman semua yang ada di ditempati gitu, Mbak. Kalau saya soalnya kan saya pasti bangga dengan Kabupaten Tuban karena saya besar di sana walaupun saya numpang lahir di Surabaya gitu. Jadi mari kita bangga terhadap rumah kita. Oke. Wow, luar biasa sekali. Insya Allah. Terima kasih banyak Mbak Aulia untuk sharing session kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di perbincangan-perbincangan berikutnya. Amin. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Okay. Assalamualaikum Mbak Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.